Hamas dilaporkan siap menerima usulan gencatan senjata terbaru untuk Gaza tanpa perubahan. Kabar itu muncul dari laporan surat kabar Ashar Al-Awsat yang mengutip sejumlah sumber. Menurut sumber tersebut, delegasi Hamas yang dipimpin Khalil Al-Hayya menyampaikan kepada mediator Qatar dan Mesir bahwa mereka sepakat kembali pada proposal gencatan senjata 60 hari. Usulan itu mencakup penempatan kembali pasukan Israel serta pembebasan 10 sandera hidup dari Gaza. Ya, Hamas kali ini disebut menolak melakukan amandemen tambahan yang sebelumnya diajukan sayap bersenjatanya, termasuk soal penarikan penuh pasukan Israel dan pembebasan tahanan Palestina dalam jumlah besar. Sikap baru Hamas itu diduga berkaitan dengan kekhawatiran atas rencana Israel menguasai sepenuhnya Gaza dan menggusur warganya. Ya, sumber diplomatik Israel dan Arab juga menyebut Hamas kali ini terlihat bersedia melunakkan sebagian tuntutan yang sebelumnya membuat perundingan buntu. Namun kesenjangan tetap besar, terutama soal pelucutan senjata Hamas. Israel mensyaratkan pelucutan penuh dan demilitarisasi Gaza sebagai bagian dari kesepakatan akhir. Mediator Arab menilai syarat itu mustahil dipenuhi dalam waktu dekat, bahkan berpotensi menggagalkan proses damai. Mereka lebih memilih mekanisme bertahap, mirip seperti yang diterapkan di Lebanon dengan dukungan pasukan negara-negara Arab jika diminta oleh otoritas Palestina. Namun Israel menolak keras keterlibatan otoritas Palestina di Gaza, sehingga usulan ini belum bisa bergerak maju. Kesepakatan yang dianggap parsial ini dinilai masih bisa berkembang menjadi gencatan senjata permanen jika berhasil dijalankan selama 60 hari. Delegasi Hamas sendiri sebelumnya berada di Kairo atas undangan Mesir. Mereka dikabarkan telah bertemu dengan Kepala Intelijen Mesir Hassan Rashin untuk membahas langkah lanjutan. Menteri Luar Negeri Mesir Badar Abdelati menegaskan bahwa mediator terus berupaya menghidupkan kembali perundingan yang sempat tertunda. Diketahui, pada Juli 2025, negosiasi di Doha, Qatar gagal setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menarik delegasinya dari meja perundingan. Amerika Serikat juga mengikuti langkah Israel itu dengan menuding Hamas tidak serius mencapai kesepakatan. Padahal saat itu mediator lain menilai tanggapan Hamas cukup konstruktif. Di lain sisi, pemerintah Israel baru saja menyetujui rencana Netanyahu untuk memperluas operasi militer hingga menguasai kota Gaza. Sementara itu, dari total 251 orang yang diculik pada serangan 7 Oktober 2023, kini tersisa 49 orang di Gaza. Dari jumlah itu, sedikitnya 28 orang telah dipastikan tewas dan jenazah mereka masih ditahan oleh Hamas. 20 orang lainnya diyakini masih hidup. Namun, ada kekhawatiran serius terhadap keselamatan 2 sandera lain yang kondisinya tidak diketahui dengan pasti. Selain itu, Hamas juga masih menahan jenazah seorang tentara pasukan pertahanan Israel atau IDF yang tewas dalam pertempuran di Gaza pada tahun 2014. Data itu pun kembali menegaskan betapa mendesaknya upaya pembebasan sandera di tengah perundingan gencatan senjata yang hingga kini belum menemui titik temu.